Bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5. Hari ini kita akan masuk di bab yang kelima. Aku mau bertobat. Jadi 4 bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian bagaimana Allah mencari manusia, bagaimana manusia supaya bisa bertobat. Nah, hari ini kita harus mau bertobat. Tapi sebelum kita masuk di dalam materi kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, semoga hari ini firman-Mu yang akan kami pelajari boleh kami pahami dengan baik. Buka akal dan pikiran kami. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama, menyadari dan menyesali dosa. Ada 2 nas pembacaan kita hari ini. Yang pertama, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Yang pertama, kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat ke-10. Pasti anak-anakku sudah tahu ceritanya tentang apa, yaitu cerita tentang Sakeus. Nah, anak-anak pasti sudah tahu bagaimana ciri-ciri seorang Sakeus. Berbadannya pendek, ya. Nah, siapa Sakeus ini? Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Dalam kisah Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, ini diceritakan seorang yang namanya Sakeus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Pada suatu hari dia tahu bahwa Yesus akan datang atau lewat. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus dia manjat pohon ara untuk melihat Yesus. Karena badannya pendek, jadi dia harus cari tempat yang tinggi. Ya. Nah, apa hubungannya Sakeus dengan bagaimana menyadari dan menyesali dosa? Ternyata anak-anakku sekalian, pada hari itu setelah Sakeus bertemu dengan Yesus, Sakeus mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Pada saat itulah Sakeus mulai menyadari dan menyesali dosa-dosa yang selama ini dia telah perbuat. Akhirnya Sakeus membagikan hartanya yang dimilikinya kepada semua orang-orang, kepada fakir miskin. Di pembacaan kita di Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, nanti anak-anakku membacanya di rumah, bagaimana dia mengganti seluruh uang yang telah dipungut dari semua orang dengan 4 kali lipat. Nah, itu tentang Sakeus. Bagaimana dia sungguh-sungguh menyesali dan menyadari kesalahan, menyesali dosa. Kemudian yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Pasti anak-anakku sudah tahu ceritanya tentang Saulus bertobat. Nah, tapi sekarang kita mengenal Saulus dengan nama Paulus. Paulus diberi nama setelah dia bertobat. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31 ini diceritakan seorang Saulus yang sangat membenci pengikut Yesus. Ya, pada suatu hari dia mendapat perintah, dia harus pergi ke Damsyik. Untuk apa? Untuk membunuh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Saulus ini adalah orang Farisi. Dia sangat taat kepada hukum Taurat. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, dia memperoleh penglihatan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus.
matanya dibutakan. Nah, setelah itu Paulus menyadari bahwa dia sudah berbuat salah. Dia sudah melanggar aturan yang telah dibuat oleh Tuhan. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia memberi diri untuk memberitakan firman Allah lewat Injil Kristus. Nah, itu tentang bagaimana Sakeus dan bagaimana seorang Saulus bertobat. Dari kisah Sakeus dan Paulus itu menjadi contoh pertobatan yang benar menurut Alkitab. Nah, jika sebelumnya mereka adalah orang-orang yang senang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, setelah mereka bertobat, mereka meninggalkan cara hidup lama. Mereka berbalik kembali kepada ajaran-ajaran atau perintah Allah. Nah, kemudian yang kedua, mohon pengampunan Allah. Ada sebuah kisah dalam kitab Habakuk pasal 16 ayat 28. Ada seorang kuat yang namanya Simson. Nah, ini pasti anak-anak sudah tahu ceritanya. Simson itu memiliki tubuh yang kekar, tinggi besar, dan rambutnya panjang. Nah, kenapa Simson begitu kuat, begitu luar biasa? Di mana letak kekuatannya? Kekuatannya terletak di rambut. Tetapi Simson, karena pengaruh seorang yang namanya Delilah, akhirnya Simson memberi rahasianya. Di mana terletak kekuatan Simson? Dia menceritakan itu kepada Delilah. Tetapi Delilah tidak ikhlas berteman dengan Simson. Akhirnya dia membongkarnya kepada tentara Farisi pada saat itu, atau tentara-tentara Romawi. Kemudian Simson diculik, rambutnya dicukur, matanya dicungkil dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat itu Simson menyadari bahwa dia sudah lemah, tidak berdaya. Akhirnya Simson berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Bagaimana sikap Simson? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena dia sudah merasa lemah, selalu mengandalkan dirinya. Dia begitu kuat, akhirnya dia lemah. Dia minta permohonan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menolong Simson. Akhirnya Simson merubuhkan gedung yang ditempati oleh tentara Filistin. Nah, Allah tidak pernah menolak jika manusia berdosa melakukan pertobatan. Tetapi banyak orang meremehkan kemurahan Tuhan. Nah, nanti anak-anakku boleh baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Allah itu kasih. Ia mau menyelamatkan semua orang berdosa. Tetapi Allah juga mengetahui hati yang bersungguh-sungguh, yang mau memohon pengampunannya. Nah, ini anak-anakku sekalian, kadang-kadang kalau disuruh berdoa, ya disuruh baca kitab suci atau Alkitab, kadang-kadang ada yang mau, ada yang terpaksa, ada yang karena takut. Nah, ini Allah mengetahui hati setiap anaknya yang bersungguh-sungguh memohon pengampunan. Jadi kalau anak-anakku bersungguh-sungguh untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan, yakin dan percaya, pasti doa dikabulkan. Tetapi ingat, jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Ya.
asal berdoa karena dia hanya takut sama ibu guru, sama pak guru, cuma karena tugas dia mau berdoa, dia mau baca Alkitab, dia mau kerja tugas, tapi tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh. Itu Tuhan. Kemudian yang berikut, poin yang berikut, yang ketiga adalah selalu diberui oleh Allah, diperbaharui oleh Allah. Pertobatan memang terjadi satu kali dalam hidup manusia. Kita hanya satu kali diberi pertobatan, tetapi proses pertobatan itu terus berulang setiap hari dan setiap saat. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah memberi larangan, atau Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan. Nah, artinya bahwa dalam segala hal kita harus terus berserah kepada Allah dalam apapun. Ya, baik senang, baik sedih, baik susah, dan lain sebagainya. Dalam hal apapun kita harus berserah kepada Allah. Hidup bergantung kepada Allah seperti sebuah pohon bonsai. Pasti anak-anakku sudah tahu, sudah pernah mungkin melihat ya bagaimana pohon bonsai itu. Sungguh luar biasa indah. Kenapa dia bisa indah? Kenapa dia bisa bagus kelihatannya? Karena dirawat, ya, diperbaharui oleh pemiliknya. Nah, orang yang percaya terus-menerus dibentuk agar menjadi indah. Begitulah juga kehidupan kita manusia. Ya, kita harus memberi diri untuk selalu diperbaharui. Ya, baik dalam setiap kehidupan, baik dalam sikap maupun pandangan hidup yang kita. Nah, dengan cara itu orang percaya dipelihara imannya. Ya, jadi tentunya anak-anakku sekalian pasti mau memberi diri untuk selalu diperbaharui. Ya, selalu menyerahkan hidup melalui dan di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang berikut, yang keempat, menaati kehendak Allah. Semua tumbuhan selalu tumbuh mengarah ke tempat datangnya cahaya atau sinar matahari. Ya. Kalau tumbuhan itu ditempatkan di tempat yang teduh, itu akan tumbuh miring atau condong keluar karena mencari sumber cahaya matahari. Nah, mengapa demikian? Karena mencari sumber datangnya sebuah terang. Demikian juga dengan hidup kita manusia. Manusia mestinya harus mengarah atau condong kepada Allah saja. Sebab dari kehidupan manusia, dari sanalah berasal. Kehidupan yang sesungguhnya manusia adalah dari Allah saja. Ya, sama seperti kita tumbuhan. Sekalipun diletakkan di mana, kita harus mencari datangnya sumber cahaya. Sama juga dengan kita. Kita harus mencari Allah sebagai sumber kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, anak-anakku ada tugas di rumah, yaitu membaca 3 nats Alkitab. Yang pertama, Ibrani pasal 11 ayat 19. Kemudian kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Dan kemudian yang ketiga, Galatia 5 ayat 24 dan 25. Ketiga nats Alkitab pembacaan ini ada hubungannya dengan materi yang kita sudah bahas pada hari ini, yaitu pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, taat kepada Allah berarti siap menyangkal diri dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Artinya, orang yang taat kepada Allah akan menolak semua kepentingan pribadi.
daging dengan pertolongan dan tuntutan Yesus Kristus. Kita harus berserah. Kita harus minta bahwa Yesus Kristus untuk menuntun dan menopang serta menolong kita. Nah, demikianlah materi kita hari ini, anak-anakku sekalian. Bapak Guru berharap materi ini boleh dipahami dengan baik, dan sekiranya ada yang penting untuk dicatat, silakan ambil buku catatannya dan dicatat. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bapak Guru berharap kita semua dalam lindungan Tuhan, tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga. Ya, yang terutama adalah tetap menjaga iman kita kepada Tuhan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sungguh luar biasa. Kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari dapat menjadi suluh dan dasar kami melangkah dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan Yesus. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan kami yang bermohon. Amin. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus